Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita mulai kuliah kita yang ketiga, masih dalam rangkaian mata kuliah rancangan percobaan. Ya, rancangan percobaan dari pekan lalu kita sudah bicara tentang Randomized Completely Block Design atau RCPD. Kemudian setelah itu disambung dengan faktorial, dan hari ini kita akan bicara dua, yaitu COD atau Change Over Design, ada juga menyebutkan Crossover Design, dan yang terakhir Split Plot. Dari keempat rancangan percobaan yang saya ajarkan mulai dari pekan lalu itu, sebenarnya keempat-empatnya ini termasuk, kalau kita kelompokkan dalam rancangan percobaan, termasuk dalam rancangan percobaan dua arah. Ya, saya kira di awal kuliah mungkin dengan Bu Teti ataupun dengan Pak Galuh mungkin sudah diterangkan ya, tapi mungkin saya ulangi lagi bahwa secara prinsip yang namanya rancangan percobaan bisa dibagi jadi dua. Yang satu adalah one way atau satu arah, yang kedua adalah dua arah atau two ways ya. One way maupun two way, bukan two ways, two way ya. Perbedaannya adalah berapa banyak faktor yang ada atau perlakuan ya. Kalau one way itu perlakuan hanya satu ya. Kalau two ways perlakuannya biasanya ada dua atau lebih ya. Yang dimaksud perlakuan di sini atau faktor, sebenarnya kalau di statistik bisa disebut sebagai faktor. Kadang-kala rancu teman-teman dengan yang namanya dengan namanya level perlakuan. Contohnya, saya punya ayam, ya kan? Kemudian saya beri perlakuan cuma satu, yaitu berapa banyak protein yang kita tambahkan di dalam pakan ayam itu. Perlakuannya hanya satu. Kita ingin tahu pengaruh dari penambahan protein dalam pakan ayam, atau kata cacing lah, sebagai contohnya cacing, kita nambahin cacing tanah, kita giling, kita tambahkan dalam pakan ayam. Ada kontrolnya adalah tidak ditambahkan, kemudian ada yang ditambahkan 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, perlakuannya itu ada berapa? Kalau misalnya kontrol 1 gitu, kemudian 10% cacing, 20% cacing, 30% cacing. Ada 4 ya. Ini yang seringkali kita sebutkan sebagai, teman-teman sebutkan sebagai perlakuannya ada 4. Tapi sebenarnya perlakuannya itu cuma satu, yaitu penambahan cacing atau penambahan sumber protein yang terdiri dari 4 level. Nah, 0 tidak ada, 10, 20, 30, dan 30 ya. Itu yang dimaksud one way. Jadi perlakuannya satu. Tapi kalau two ways itu perlakuan atau faktornya ada 2. Contohnya kemarin yang di PR ya. Di PR adalah perlakuan satu arah irigasi, ya kan? Kemudian yang kedua perlakuannya adalah naungan. Ada yang kena naungan, ada yang tidak naungan. Yang irigasi ada yang kena irigasi dari banyak, ada yang tidak. Itu sebenarnya perlakuannya kan 2. Satu irigasi, yang satunya lagi naungan. Irigasi ada 2 level. Banyak dapat irigasi, artinya dari utara dia paling dekat, yang kedua agak jauh. Yang ketiga, perlakuan kedua, faktor kedua adalah naungan. Yang kena naungan yang sebelah timur dan sebelah barat yang tidak kena naungan. Jadi masing-masing ada 2 level. Jadi jangan bingung kalau kita sering menyebutkan statistik atau one way, two ways ya. Two ways itu ya seperti ini tadi yang saya sampaikan tadi. Randomized design atau randomized block design, faktorial, COD, dan juga nanti split plot. Oke. Jadi ini untuk depan aja, untuk pengawalan aja, harusnya minggu lalu yang saya sampaikan, tapi terlupakan, saya kelupaan. Oke, sekarang kita masuk ke COD. COD itu seperti apa sih sebenarnya? Apa beda dengan yang sebelum-sebelumnya? COD itu karena dia two ways ya, dia mempunyai 2 perlakuan yang diujikan pada subjek atau ternak. Kalau di kasus kita kan sering ternak ya, ternaknya sama, subjeknya sama, tapi diberikan pada periode yang berbeda. Pertama ada 2 macam perlakuan, kemudian periodenya berbeda. Nah, contohnya COD ingin menguji pengaruh beberapa pakan terhadap produksi susu sapi perah ya. Apa sih bedanya COD dengan Latin Square, kemudian dengan blok? Kalau blok kita mengelompokkan ternak-ternak atau subjek kita atau objek kita ya, yang kita uji, populasi kita kelompokkan
di dalam blok karena kita tidak ingin melihat perbedaan antar blok. Pasti ada signifikansi antar bloknya. Ya jelas, contohnya blok ternak jantan, blok ternak betina pasti berbeda feed intake-nya, ya makannya pasti berbeda, mesti banyak jantan. Sehingga kita udah nggak tertarik lagi, ngapain diuji? Tapi tetap kita uji, tapi kita tidak tertarik pada perbedaannya itu. Sehingga blok itu kita jadikan faktor yang tidak terlalu penting. Nah, kalau di Latin Square itu ada dua perlakuan, ya tetap ada dua perlakuan, tapi cirinya biasanya jumlah kolom, jumlah baris, dan jumlah perlakuan sama. Ya, artinya biasanya kita terbatas pada ternak. Itu ciri yang paling gampang dari faktor itu adalah mesti perlakuannya. Kalau ada perlakuan 3, berarti nanti akan ada 3 periode, ya 3 periode, dan sapinya juga pasti 3 atau 3 kelompok ternak. Ya, sehingga nanti baris, kolom, dan jumlah perlakuan sama. Kalau ada 4 perlakuan, pasti nanti akan ada ternaknya 4 atau kelipatan dari 4. Nah, kelipatan dari 4, kalau kelipatan dari 4 kan berarti bisa dikelompok-kelompokkan gitu kan. Dan pasti nanti periode juga akan ada 4. Oke. Hampir mirip dengan COD. COD juga kalau di faktorial, setiap ternak akan mengalami setiap perlakuan. Ada 3 perlakuan, ternak A, periode ini dapat perlakuan A, periode berikutnya dapat perlakuan B, periode berikutnya dapat perlakuan T, perlakuan C. COD mirip seperti itu. Jadi pada periode yang pertama, ternak A mendapat perlakuan 1. Periode kedua, ternak A akan mendapat perlakuan 2. Ya, tapi biasanya kalau COD crossover itu bisa cuma 2 periode atau lebih ya. Cuma bedanya di sini jumlah ternaknya dengan perlakuan tidak sama. Oke, contohnya ini tadi ya. Kita ingin melihat pengaruh berapa perlakuan pakan terhadap produksi sapi perah. Nah, sebentar sebelum sana. Kapan COD digunakan? COD biasa kita gunakan jika hewan atau manusia yang kita gunakan itu variasi antar individu cukup besar. Kalau di faktorial, ternak-ternak itu misalnya 3 sapi atau 4 sapi atau 4 kelompok sapi, 3 kelompok sapi atau 3-4 kelompok unggas, itu variasi antar individu tidak besar, mirip-mirip. Kita bisa mencari ternak yang mirip-mirip. Nah, ini kita punya masalah, ternaknya berbeda, ya. Tapi kita ingin melihat efeknya pada semua ternak itu. Kemudian dana terbatas. Nah, ini mirip dengan faktorial, dana terbatas sehingga kita harus ternak itu dipakai 2 kali gampangnya atau 3 kali. Ya, sebanyak jumlah faktor perlakuannya. Dan syarat yang ketiga yang sangat penting adalah perlakuan yang pertama kali kita berikan pada ternak tersebut tidak memberi perlakuan pengaruh yang permanen. Jadi setelah itu biasa kalau dipakan gampang ya, pakan biasa tidak memberi perlakuan permanen. Jadi sekarang mungkin gula darahnya jadi tinggi, tapi begitu kita ganti pakannya, gula darahnya akan menjadi normal lagi, kita ganti ya. Jadi berbeda. Tapi kalau misalnya perlakuannya ya misalnya perlakuan sing permanen itu misalnya kok bukan di ternak tapi ini ya. Oh, di ternak. Misalnya pengaruh perlakuan dikastrasi dengan tidak terhadap konsumsi pakan. Gitu. Jadi biasanya kastrasi itu lebih jinak, kemudian makannya lebih banyak gitu kan. Nah, kelompok yang A dikastrasi dulu, kelompok B tidak dikastrasi, dikasih pakan yang sama. Perlakuannya itu. Tapi nggak bisa dibalik nanti. Ya masa yang udah dikastrasi ditempel lagi testisnya kan nggak bisa. Nah, ini artinya perlakuan yang kita berikan itu kastrasi memberi pengaruh yang permanen. Ya, atau mungkin juga perlakuan kalau betina yang jantan di vasektomi atau dan seterusnya ya. Jadi selama perlakuannya tidak permanen bisa kita lakukan COD. Tapi kalau hasil perlakuannya permanen ya sudah, kita tidak bisa. Kemudian ini teman-teman yang insosek biasanya, jika subjeknya itu manusia dan butuh latihan atau hewannya butuh adaptasi yang lama sehingga keterbatasan waktu itu kita boleh menggunakan COD. Jadi misalnya dia harus dilatihkan 2 macam software ya. Daripada melatihkan orang lain yang dari awal kita tidak rangkai lagi ya, kelompoknya lebih besar, lebih baik kita pakai orang yang sama cuma dibalik. Kamu tadi pakai software misalnya sekarang melihat preferensi kelompok mahasiswa pada misalnya contohnya menggunakan operating system Windows atau Apple gitu ya.
Linuxnya Apple. Nah, yang satu kelompok diajari, keduanya udah di training dulu, bisa dua-duanya. Kemudian mereka disuruh memakai selama 1 bulan masing-masing. Satu kelompok pakai Windows, satu kelompok pakai Apple. Setelah itu di survei seperti apa pendapat. Setelah itu daripada melatih lagi orang itu, orang lain mengambil contoh sampel orang lain, populasi lain, mending dibalik. Nah, mereka akan justru bisa membandingkan, oh yang kemarin lebih enak, yang ini lebih susah, dan sebaliknya. Justru akan ada pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari training yang pertama atau dari perlakuan yang pertama yang menyebabkan dia memberi masukan lebih dalam pada perlakuan yang kedua. Ini biasa kalau di manusia, ya. Kemudian subjeknya langka. Nah, ini biasa ternak, kita menggunakan ini kalau misalnya menggunakan ternak-ternak yang agak sulit. Misalnya di peternakan apa ya, kambing gembrong. Ya, kambing gembrong yang dari Bali itu. Kita mengadakan penelitian di situ, ternaknya katanya di Indonesia itu hanya tinggal 25 ekor atau berapa. Nah, bagaimana kita mau mencari ternaknya jumlahnya? Itu udah ternaknya langka, sudah terbatas. Variasi antara video juga beda. 25 itu bukan dewasa semua, ada yang anak-anak, ada yang betina, ada yang jantan, sehingga memang kita harus lakukan COD, misalnya seperti itu. Oke, ini saya buatkan satu gambaran mudah yang sederhana. Seperti apa sih COD itu, jalan penelitiannya, jalannya. Kalau ini timeline waktu, ya, ada 2 periode 1 dan periode 2. Di periode 1 kita lakukan perlakuan 1. Simpel toh? Pada satu kelompok ternak, ya. Atau bisa juga di periode 1 sekelompok ternak kasih perlakuan 1, sekelompok ternak kasih perlakuan 2, bisa. Atau semua dikasih perlakuan 1 dulu juga, semua juga bisa, sama saja. Setelah itu kita lakukan observasi di akhir, dan di periode 2 kita ulangi perlakuan yang berbeda pada kelompok ternak yang sama, ya. Dan juga kita lakukan observasi. Nah, yang agak berbeda di sini adalah yang ada waktu dia antara observasi atau pengumpulan data di sini dengan mulai kita perlakuan 1, itu harus ada yang nama kita kasih tenggang waktu, namanya washout period. Ini periode untuk menghilangkan efek dari perlakuan 1. Jadi kalau misalnya di perlakuan 1 diberikan pakan yang misalnya mengandung karbohidrat tinggi, protein tinggi, kemudian kita perlakuan 2 kita comparekan dengan yang frontal gitu, pakan karbohidrat rendah, protein rendah. Nah, untuk menghilang efek dari pakan yang bagus-bagus tadi itu, yang karbohidrat tinggi, protein tinggi, kita harus ada semacam masa adaptasi di sini. Jadi kita kasih pakan yang netral supaya dia hilang dulu efek dari pakan yang pertama. Baru setelah itu kita beri pakan yang kedua. Itu syaratnya untuk melakukan COD, harus ada masa transisinya. Ya, sama di bagian kedua observasi. Ini gambarnya paling sederhana. Di periode 1 dilakukan perlakuan 1 semua ternak. Periode 2 dilakukan perlakuan 2 semua ternak. Yang paling gampang. Tetapi bisa juga kombinasi. Di periode 1 kita lakukan perlakuan 1 separuh kelompok lagi, kelompok kedua dikasih perlakuan 2. Kemudian di periode 2 dibalik. Nah, bedanya apa dengan faktorial? Kan mirip para faktorial, Pak. Bedanya di sini jumlah perlakuan dan jumlah ternak atau kelompok ternak tidak sama. Bahkan periode juga mungkin bisa tidak sama. Ya. Jadi ini akan beda utamanya dari Latin square seperti itu. Ya. Kok faktorial? Latin square yang saya maksud. Dari tadi saya bilang faktorial ya, Latin square. Oke. Model matematiknya seperti apa? Model matematiknya ya seperti biasalah, relatanya itu adalah hasil penjumlahan dari relata semuanya ditambah efek dari perlakuan ke 1, kemudian efek dari ternaknya, random effect, dan juga dari errornya. Ya, ini udah standar seperti ini. Kemudian ini adalah ANOVA-nya, saya tidak akan terangkan terlalu detail, prinsipnya sama, bagaimana untuk SS, MS, dan F itu sama, cuma berbedanya adalah menghitung DF, derajat errornya ini, DF-nya ya. Jadi order itu adalah berapa banyak kelompoknya itu, ya. Kemudian periodenya itu A, perlakuannya itu adalah order itu adalah urutannya tadi, periodenya tadi, kemudian berapa banyak jumlah subjeknya, dan kemudian N-nya jumlah subjeknya, kemudian A-nya adalah jumlah perlakuan. Oke, nanti silakan dicoba lakukan perhitungannya. Nah, ini ada contohnya, silakan nanti. Ini tidak ada PR, ya, di sini tidak ada PR. Hore gitu. Tapi nanti yang satunya ada.
Tapi silahkan nanti Anda coba melakukan hitungannya supaya Anda terbiasa untuk melakukan mengaplikasikan ANOVA-nya. Kan nanti ujiannya juga dari rumah. Jadi Anda boleh buka buku, terserah Anda mau buka 10 buku, 200 buku silahkan. Tapi ingat waktu Anda terbatas. Ya. Sehingga Anda harus latihan, lebih baik Anda sarankan untuk latihan melakukan soal ini sehingga saat nanti Anda dapat soal Anda cepat melakukannya. Oke, jangan nunggu teman yang ngirim jawaban ke Anda. Ya, saya tahu ada beberapa seperti itu. Kemarin pas ujian tengah semester dan akhir semester kemarin ya, akhirnya habis waktunya Pak. Saya sudah sering melakukan ini, tahu kira-kira waktu itu akan cukup apa tidak, sehingga sangat aneh kalau waktunya itu tidak cukup ya. Kalau waktunya tidak cukup biasanya ya kalian menunggu jawaban dari teman Anda dikirim di grup ya. Ketok kok nanti begitu jawabannya sama ya sudah, nilai kita diskon habis-habisan. Oke, contoh soal. Ingin diketahui pengaruh dari dua perlakuan pakan pada produksi susu perah. Saya tidak menyebutkan perlakuan pakannya ini apa, supaya mudah lah. Pokoknya ada dua perlakuan pakan terserah apa. Pada produksi susu sapi perah. Oke, karena ternaknya terbatas, kita hanya punya 10 ekor sapi, ya, dan prinsipnya makin banyak replikasi, makin baik. Boleh nggak Pak, ini saya 10, 5 ekor saya kasih perlakuan 1, 5 ekor saya kasih perlakuan 2, terus selesai. Ya boleh, Anda punya replikasi 5. Cukup nggak? Ya, pengalaman saya kalau pakai ternak ruminansia itu minimal 8 ya. Kalau 10 ya cukup tapi error tinggi gitu. Nah, untuk mengurangi ekor error tinggi berarti idealnya lebih dari 8 kalau saya. Nah, sehingga kalau bisa 10 sapi 10 double tau sapinya 10 padahal cuma punya 10 ekor, Anda butuh 20, duitnya enggak ada. Ya udah, gantian sapinya. Gantian. Bisa cara pertama seperti yang ini. Di periode 1 diberi perlakuan A, periode 2 diberi perlakuan B, ya semua sapi 10-10-nya, atau diparuh dulu. 5 dikasih perlakuan A, 5 dikasih perlakuan B. Oke. Nah, kalau kita lakukan seperti ini, ya, semua sapi, 10 sapi dikasih perlakuan A, setelah itu 10 sapi dikasih perlakuan B. Anda akan mengalami error yang sangat besar. Kenapa? Karena ini sapi perah. Ya, kita melihat produksi susu. Dia bulan ketiga dan bulan keempat laktasi. Berarti kalau katakanlah penelitian itu berjalan 1 bulan, pada perlakuan A, perlakuan 1 diberikan selama 1 bulan, kemudian di bulan kedua baru diberi perlakuan B pada 10 sapi, pasti produksi bulan kedua akan lebih kecil daripada perlakuan di produksi bulan ke pertama dari penelitian. Kenapa? Karena ini kan sudah bulan ketiga dan keempat, sudah puncak laktasi. Setelah itu dia turun produksinya. Pakan apapun kamu kasih pasti turun. Sehingga perlakuanmu akan jadi rancu. Apakah turun itu efek dari perlakuan atau efek dari secara natural dia kurvanya. Nah, sehingga Anda untuk kasus ini tidak bisa menggunakan 10 ekor sapi saya kasih dulu semua pakan A, kemudian setelah itu bulan berikutnya 10 ekor sapi saya kasih pakan B, nggak bisa. Sehingga ini harus Anda paruh. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini hasilnya, angka ini adalah hasilnya. Ini udah data ya. Tapi setting yang perlu Anda lihat. Ya. Pada periode 1, di sini sapinya secara acak dibagi. Sapi dari 1 sampai 10 secara acak, bukan sapi 1 2 3 4 5, tapi secara acak. Pada periode 1, sapi 1, 4, 5, 9 dan 10, separuh dari sapi itu diberi perlakuan 2. Ya. Kemudian perlakuan B diberikan pada separuhnya. Pada periode kedua, ternak 1 sampai 4, 5, 9, 10 diberi perlakuan B, dan ternak yang lainnya 2, 3, 6, 7 dan 8 diberi perlakuan A. Ya, jadi seperti ini. Ini gambaran tutup ya. Data ketutup. Nah, ini akan lebih aman daripada Anda menggunakan satu periode full dengan satu pakan saja. Ya. Mirip toh? Ini mirip, kalau dilihat kan mirip dengan Latin Square, ya kan? Tetapi Anda lihat sapinya ada di sini ada 5 kali 2, ya kan? Ada 2 periode. Jadi tidak sama, perlakuan juga ada 2. Jadi tidak jumlah perlakuan tidak sama dengan jumlah ternaknya, ya. Tapi memang kebetulan sama dengan jumlah periodenya. Kalau Latin Square perlakuan sama dengan jumlah ternak atau replikasinya atau jumlah baris dan sama dengan jumlah periode atau kolomnya. Oke, itu perbedaannya. Jadi gampang itu kalau udah 2 perlakuan, Anda pilih mau yang
dilihat dulu sama nggak, tiga-tiganya sama, baris, kolom, perlakuan sama, oh pasti Latin Square. Gampang sekali nebak Latin Square itu. Nah, itu kalau Anda lakukan perhitungan nanti pakai data produksi susunya itu akan ketemu seperti ini ya datanya. Silahkan Anda untuk latihan ya Anda lakukan hitung paling nggak beberapa data saja, tidak perlu semua Anda hitung. Lihat hasilnya sama nggak ya, apakah signifikan atau tidak ya. Oke, ini referensi yang Anda bisa baca ya, kalau Anda tertarik untuk belajar lebih dalam tentang rancangan percobaan ini. Oke, bagian pertama kita tutup dulu.